Kalian nanti memberikan pendapatnya masing-masing untuk dituliskan di papan tulis. Setuju? Setuju. Ini saya usul untuk kesepakatan kelas tidak boleh berbicara saat teman menyampaikan pendapat. Tentang lingkaran. Masih ingat tentang lingkaran? Masih. Peran coba. Tali pusat. Iya, titik pusat. Iya, meter. Jari-jari. Apotema. Apalagi sur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka saya masuk WK. Silakan. Kenapa Marsa? Maaf Datangnya WK, siang. saya terlambat. Iya. Kenapa kamu terlambat? Ibunya kemarin. Oh iya. Ya, silakan masuk. Besok jangan diulangi lagi ya. Ya. Silakan. Apakah kamu tahu kenapa kali ini dipanggil? Ya Bu, saya tahu karena saya terlambat. Oh, pukul berapa kamu berangkat tadi? Pukul 7.30 Bu. Oh, sekolah kita mulai belajar pukul berapa ya? Pukul 7 Bu. Kalau sekolah kita mulai pukul 7, sedangkan kamu datang pukul 7.30, apakah kamu sudah datang tepat waktu? Belum Bu, saya terlambat. Ya Marsha, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah. Nah, tetapi kali ini kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan mencari solusi agar kamu tidak datang terlambat lagi. Pasti kamu punya alasan kan kenapa sampai datang terlambat? Ya Bu, saya tidur terlalu malam. Kenapa sampai tidur terlalu malam? Karena saya main HP, main game sehingga lupa waktu sampai larut malam. Oh iya, berarti kamu datang terlambat karena bangunnya kesiangan. Kemudian kesiangan itu karena tidurnya terlalu larut malam. Dan ini disebabkan oleh kamu yang suka main HP, main game sampai lupa waktu. Apakah datang terlambat sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Belum Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Apa saja? Masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu, yaitu saling menghormati, tanggung jawab, gotong royong, dan toleransi. Dan saya melanggar nilai tanggung jawab. Nah, langkah-langkah apa yang Marsha lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya harus mengurangi main HP dan minta dibangunkan awal oleh ibu. Baiklah, Marsha, mulai kapan kamu akan melaksanakan itu? Malam ini Bu. Wah, bagus. Nah, ibu doakan ya agar kamu menjadi murid yang mematuhi peraturan dan menjadi murid yang sukses. Visi-misi guru kembar. Namun yang pertama kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan pada guru kembar. Teman-teman yang berbahagia, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebagai acara yang kedua adalah sambutan. Nah, sambutannya sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Lidi Astuti SPD MP. Silakan untuk Ibu Lidi waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, rekan guru, Negeri Pasar yang saya hormati, serta tenaga pendidikan kesempatan yang saya hormati.
pada kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan yang luar biasa sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti upacara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Eka Fitriani yang pada kesempatan ini atau di bulan ini beliau dapat mendapatkan amanah mengikuti guru penggerak. Nah, ini bisa sebagai motivasi rekan-rekan semua nanti bisa ikut dalam program guru penggerak. Dan di program guru penggerak ini banyak sekali manfaat yang dapat Ibu Bapak peroleh. Di antaranya tambah ilmu, tambah saudara, tambah rekan, dan punya rekan sejawat yang dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Diharapkan Ibu Bapak semua nanti seperti Bu Isneni dan Bu Eka yang sedang, kalau Bu Is sudah dinyatakan lulus, kalau Bu Eka ini sedang menuju ke arah menuju modul-modul berikutnya sampai program ini selesai. Nah, pada hari ini Bu Eka akan menyampaikan diseminasi positif budaya positif untuk di sekolah Edwin Patrandi ya. Nah, sebagai motivasi rekan-rekan semua nanti bisa ikut dalam program guru penggerak. Dan di program guru penggerak ini banyak sekali manfaat yang dapat Ibu Bapak peroleh. Di antaranya tambah ilmu, tambah saudara, tambah rekan, dan punya rekan sejawat yang dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Diharapkan Ibu Bapak semua nanti seperti Bu Isneni dan Bu Eka. Pada yang terhormat Ibu Dasuki PDIPD, terima kasih telah memberikan kesempatan dan waktunya agar saya dapat menghilangkan atau mendiseminasikan hasil belajar saya selama ini dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada teman-teman semuanya yang telah dengan sukarela untuk bergabung bersama mendengarkan dan mengikuti kegiatan diseminasi. Jadi yang akan saya sampaikan adalah mengenai budaya positif yang diterapkan di sekolah kita. Sebelumnya kami telah mempelajari terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan budaya positif. Nah, sebelum kita melaksanakannya, maka ada baiknya kita menanyakan pada diri kita bagaimana budaya positif itu bisa kita ciptakan. Semua itu dapat kita jawab apabila kita mengamati. Mari kita amati lingkungan di sekitar kita. Bagaimana sih suasana di sekolah kita? Bagaimana sikap guru-gurunya? Dan bagaimana mereka atau murid-muridnya berinteraksi dengan para guru? Jadi di sini ada kegiatan pembaruan juga antara guru dan murid. Nah, untuk itu marilah kita mencoba mendalami terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang bilang mari kita lihat lagi pada diri kita bagaimana kita berperilaku, kemudian mengapa kita melakukan sesuatu. Nah, alasan kita melakukan sesuatu tentunya akan membuat kita mendorong kita untuk berbuat atau memutuskan langkah yang akan kita kerjakan. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan apa yang kita mau. Misalnya, seseorang tidak ingin datang terlambat karena takut dimarahi.
akan datang lebih dini agar dia terhindar dari hukuman-hukuman tersebut. Nah, itu adalah salah satu alasan seseorang melakukan sesuatu. Kemudian bisa juga kita melakukan sesuatu karena ingin mendapat senyuman atau pujian dari orang lain. Misalnya seorang anak berbuat baik, berbuat manis itu agar dipuji oleh orang tuanya, oleh gurunya, atau oleh teman-teman. Dan kita pun sebagai guru kadang-kadang seperti itu juga. Di sekolah agar kita disenangi teman, disenangi teman, kita akan berbuat baik. Atau bahkan di rumah bisa jadi kita melakukan kegiatan agar diberi senyuman. Misalnya masak masakan yang paling disukai oleh suami, misalnya, agar suami senang, puas, seperti itu. Selanjutnya, nah, apa sih makna disiplin itu? Mulia. Tujuan mulia adalah sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dan menurut Piaget de Lancelot serta Diana Gosen, itu disiplin merupakan kontrol diri. Sebagai kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri agar mencapai tujuan mulia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, mari kita lihat apa saja yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan tentunya berhubungan dengan kebaikan. Universal berarti yang bermakna luas sekali, tidak melihat suku bangsa, ras, agama, kebangsaan, dan lain sebagainya. Jadi hampir semua orang di dunia ini memahaminya menjadi hal yang sama. Nilai-nilai kebajikan universal diulang dengan itu. Nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama, terlepas dari suku, agama, ras, bahasa, atau latar belakang lainnya, dan ingin dicapai oleh setiap individu. Sedangkan ada beberapa teori motivasi dan hukuman serta penghargaan yang ada di dalam teori. Tanpa adanya kesepakatan, bisa merupakan hukuman fisik maupun psikis. Hukuman fisik misalnya dengan cara lari, atau misalnya squat jump atau push up. Kemudian psikis misalnya dengan tidak mau ikut piket. Nah, anak tersebut menolak ketika teman-temannya sedang bekerja, sedang piket bersama. Anak tersebut meninggalkan kelas dan bahkan membanting sapunya, tidak mau bersama-sama bekerja. Kemudian tentunya anak tersebut memiliki alasan, apa saja alasannya. Kemudian di praktek kedua adalah penyelesaian masalah dengan cara diskusi, yaitu yang pertama tadi dilakukan dulu validasi, tindakan tindakan. Kemudian kalau ada mungkin keras. Ya, ini yang terjadi pada movie dari sel kita. Nah, setelah itu kemudian dilakukanlah pertanyaan yang menunjukkan ya Kita harus ngerti ya itu juga tiket ya. Yang ketiga dia kemudian menyambungkan lagi tindakan yang akan dilakukan. Ternyata dia menyesalinya. Alasan dia tidak melakukan tiket adalah karena dia itu sekarang kalau pulang sekolah ditunggu temannya di rumah untuk bermain. Jadi kalau dia telat nggak bergabung dengan temannya bermain di rumah, itu dia akan dimusuhi, tidak dapat teman, sehingga dia mau mengorbankan kewajiban itu tiketnya. Nah, ternyata seperti itu dia sadari akhirnya, kemudian itu tidak baik. Dan dia memperbaikinya dengan cara selanjutnya dia akan jual tiket, mengatur waktunya dan tidak terlalu banyak bermain di luar, tapi dia tetap bisa bermain dengan teman. Kejadian yang kedua,
berbagai macam ide dan disatukan menjadi satu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berisi nilai-nilai yang bersifat nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, kemudian disempitkan ya, dirangkum menjadi poin-poin yang tidak terlalu banyak agar mudah diingat, begitu, mudah diingat. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya ini sudah menjadi kesepakatan kelas bersama, ada 7 poin dari ide mereka semuanya dan merupakan kesimpulan bersama. Jika ada pelanggaran, maka mereka sendiri akan menyadarinya otomatis. Seperti itu. Sepertinya itulah akhir dari presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih atas kesetiaan teman-teman di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani Hidayati, teman sejawat Bu Eka Fitriani di SD Negeri 4 Kranji. Saya dan Bu Eka sama-sama mengajar di kelas 6. Budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kami dan juga sudah dilakukan oleh Bu Eka terhadap teman-teman, juga terhadap murid-murid, sangat membantu para guru untuk menyiapkan karakter anak yang menjadi karakter yang menuju kepada profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang dilaksanakan oleh Bu Eka bersama murid-murid diantaranya adalah 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian juga sholat berjamaah, bertadarus, anjang sana ke tempat teman-teman yang sakit atau yang punya hajat, kemudian piket bersama, belajar kelompok, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah diharapkan diterapkan oleh anak-anak di rumah, sehingga nanti menjadi suatu karakter yang bisa muncul di kemudian hari. Mereka menjadi anak-anak yang sangat santun dan juga berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Setelah melaksanakan kegiatan segitiga restitusi, perasaan saya menjadi lebih tenang dan bahagia. Sebab teman-teman saya tidak memusuhi saya lagi dan bisa belajar dengan baik. Saya menemukan jalan keluar permasalahan saya. Harapan saya kelak bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Terima kasih. Hai Marsha, bagaimana sih perasaanmu setelah mengikuti kegiatan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi bersama Bu Eka? Jadi perasaan saya itu lega dan senang karena ketika saya mendapatkan permasalahan, saya mencari solusi bersama dan mencari jalan keluar dari permasalahan saya. Dan saya berkeinginan untuk memperbaiki diri dan tidak terlambat lagi. Semoga saya menjadi murid yang disiplin. Terima kasih. Mana Tetra, perasaanmu setelah melakukan kesepakatan kelas? Setelah bersama teman membuat kesepakatan kelas, kami menjadi lebih berhati-hati dalam berperilaku. Kesepakatan kelas membantu kami untuk saling mengingatkan akan nilai-nilai kebajikan agar diterapkan di lingkungan sekolah. Kami jadi saling menghormati. Saya merasa senang sekali. Semoga saya menjadi anak yang lebih baik.